Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syarih rahimahumullah wa nafa'ana wa bi ulumihi wa fikum ad-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku faslun fasal. Wayam bagilan prayoga apa Allah yaksuda arep yen toh ora niat ora nejo sapa wong bihi kelawan Quran tawassulan ing nyambungake ila gharadin maring tujuan min agradid dunya maring pira-pira tujuan dunia. Mimalin saking harta auria satin utawa kedudukan atau pangkat awijahatin utawa kedudukan awirtifa'in utawa luhur ngeluhuri ala akronihi ing atasi piro-piro ngalahake ing atasi piro-piro temane man. Jadi membaca Quran itu jangan menjadikan perantara atau tujuan dari berbagai tujuan-tujuan yang berkaitan dengan dunia. Harta, supaya dapat harta atau dapat kedudukan, dapat posisi, terus merasa tinggi di antara lebih tinggi dibanding teman-temannya, tidak begitu. Authanain utawa pujian indan nasi ing dalem menuso. Ausorfin utawa belokake wujuhan nasi ing arai piro-piro menuso ilaihi maring Quran. Jadi dengan membaca Quran, dengan menghafal Quran, jangan sampai punya niat semata-mata mencari sanjungan, pujian dari manusia. Au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono kabeh. Wala yashinu lan ojo jelekaki sana ya. Wala yushinu lan ojo jelekaki sapa man nganggep jelek gitu ya. Sapa al-mukri'u wong kang macaake, sapa man al-mukri'a ing wong kang macaake ikra'uhu kang utahi bacaane man iku bitamain kalawan berharap firifkin ing dalem kasih sayang. Yuhassilu kang ngasilaki apa ikra'uhu lahu ketui rifkin mimba diman saking sebagiane wong yakra'u kang maca sapa mukri alaihi ing atase man yukri'u kang macaake sapa mukri alaihi ing atase man sawaung kana iku padha uga apa arifku belas kasihan malan iku harta au khidmatan utawa khidmah utawa pengabdian dari seseorang wa ingkol lalan senajan sidik opo arifku. Jadi dia membacakan Quran dengan bacaannya tadi, mengajarkan Quran atau membaca sebab bacaannya tadi berharap supaya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan imbalan dari orang lain yang dibacakan itu, baik harta atau satu ya pendampingan begitu, supaya dilayani, supaya diberikan ya sesuatu yang kaitannya dengan harta. Itu juga dijaga. Kalaupun belum bisa semuanya ya dijaga. Dijaga. Karena ya Al-Qur'an itu sesuatu yang mulia,
sesuatu yang agung. Ketika kita semata-mata karena Allah, mestinya semata-mata karena ridhonya, mencari ridhonya Allah, tapi justru untuk mencari sesuatu yang sebenarnya kecil, biar dikasih bisyarah, biar orang itu menjadi pendampingnya, dampingi, layani, gitu ya. Walaupun otomatis orang lain juga akan ngerti, ya. Walau kana lan lamun ono apa rifkun, apa arifku iku ala suratil hadiyati ing atase bentuk hadiah. Allati kang laula qara'ta lamun ora macaake sirahu ing Quran alaihi ing atase man lama ahda mongko ora paring hadiah sapa man ha ing hadiah ing allati ilaihi maring mukri. Walaupun yang berbentuk kasih sayang atau kadedeh, ya, dari orang lain tadi berbentuk hadiah. Hadiah itu ya hadiah, pemberian yang tidak berharap balasan. Artinya ini, niat ini dari kita. Umpama kalau kita ditakdir membaca, kita membacakan Al-Quran kepada orang lain, jangan berharap mendapatkan hadiah. Jangan mengharap mendapatkan sesuatu, ya, sesuatu. Karena apa? Ya kalau orang itu ngasih dengan tulus, monggo aja. Maksudnya karena saya membacakan mereka, umpama kok saya tidak ngaji di tempat mereka, dia nggak ngasih sesuatu kepada saya. Itu maksudnya hadiah yang dimaksud di sini. Sehingga kita menjadi semangat ngaji di tempat orang lain. Saking semangatnya kadang ditarget, gitu ya. Tapi kadang juga dipancing, ya, dipancing orang. Pak, berapa? Berapa bisarohnya, Pak? Ya begitulah, ya. Memang kiai nggak biasa begitu, jadi bingung juga, ya. Monggo aja. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man sapane wong kana kang ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man hartsad dunya ing panene dunia, ing keuntungane dunia, nukti mongko paring sapa ingsun hi ing man minha saking dunia. Wa ma lahu lan ora ana iku lahu keduwe, wa ma lahu lan ora ana iku tetep keduwe man fil akhirati ing dalam akhirat min nasib apa min nasib saking bagian. Boleh-boleh saja, ya. Siapa yang menginginkan apa yang dia lakukan itu untuk bisa dipanen di dunia, saya kasih, kata Allah, saya kasih. Tapi ketahuilah nanti di akhirat nggak dapat bagian, ya, nggak dapat bagian. Kalaupun kita nggak niat ke sana juga dikasih juga, ya. Allah Ta'ala itu rizki, coba. Nah, inilah namanya ikhlas itu, ya. Ditatanya hati itu begini. Kalaupun kita nggak niat ngaji di tempat orang lain, nggak niat untuk dikasih, orang lain juga tahu. Atau dipentok begini, atau dipentok. Kalau memang tidak dari orang itu, kalau memang rizki Allah Ta'ala ngasih rizki, Allah Ta'ala akan ganti rizki dengan jalan yang lain. Gak harus ditarget, gak harus. Ini tidak hanya ngaji Quran saja, dakwah juga begitu mestinya, ya. Dakwah juga begitu, menyampaikan syariat Allah itu juga begitu. Jadi mestinya tidak mesti ditarget. Tapi kadang-kadang ya orang terpancing, ya, terpancing untuk apa? Bikin nominal, bikin nilai. Tapi ya masing-masing tahu, ya. Al-ayah Al-Isra, surat Al-Isra. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, man sapane wong ta'allama kang belajar sapa man ilman ing ilmu, mimma nyatane saking barang yuptago kang den tuju, den suprih, den tuju bihi kelawan bihi sebab ma apa wajhullahi ta'ala arai Allah Ta'ala,
la yata'allama mongko ora belajar sapa man hu ing ilmu illa liyusiba kejaba supaya ngenai sapa man bihi kelawan ilmu gharadon ing tujuan min aghradi dunya saking pira-pira tujuane dunia. Siapa yang belajar ilmu yang dengan belajar itu mestinya semata-mata mencari ridhonya Allah, mencari harapannya Allah, Allah senang gitu ya. Kesenangannya Allah itu senangnya ketika kita ngaji, ketika kita ibadah semata-mata karena Allah. Itu senang, ridho namanya. Justru la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadun min agradid dunya. Justru dia belajar ya, dia ngajarkan hanya untuk mencari tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya dunia. Agar jabatannya diangkat, agar mendapatkan jabatan, agar mendapatkan isyarah, mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Maka lam yajid mongko ora nemui sapa man arfal jannati ing baune swarga. Lam yajid mongko ora nemui sapa man arfal jannati ing baune swarga yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Karena apa? Sudah dia dapatkan, sudah dia niatkan bahwa memang dia ngajinya itu mencari harta. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa mithluhu ahadisun lan iku umpamane hadis tadi ahadisun utai piro-piro hadis kathiratun kang akeh. Wa an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang diceritakan oleh Anas dan Hudzaifah dan Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika sapa Rasulullah, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha au yukathira bihil ulama. Man sapane wong talaba kang nyari sapa man al ilma ing ilmu liyumariya supaya ngasih makan, memberi pertolongan, ngasih makan lah ya, bihi kelawan sapa man bihi kelawan ilmu as-sufaha ing pira-pira wong kang bodho au yukathira utawa ngakeh-ngakehake, memperbanyak sapa man bihi sebab talabul ilmi al ulama ing ulama au yasrifa utawa mbelokake sapa man bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing arai piro-piro manusa ilaihi maring tolabul ilmi tadi waliyatabawa moko becik manggono sapa man nempati sapa man maq'adahu ing panggonane man minan nari saking neraka. Siapa yang mencari ilmu dengan niat akan memberi makan orang banyak. Itu yang kaitannya dengan ikhlas ya. Dengan dia mencari ilmu, thalabul ilmi nanti bisa memberi makan orang banyak. Atau dia akan mencetak ulama. Nah, ini niat-niat yang kayak begini yang kadang perlu dibenarkan itu. Dari sudut pandang ini ya. Wah, saya ngajar biar nanti Pak jadi kiai, jadi ulama, jadi ustadz. Kenapa begitu? Ya yang menjadikan mereka nanti jadi penerus Nabi, ulama itu kan penerus, itu Allah itu. Nasib orang ya, itu yang menentukan Allah. Orang itu dijadikan dai, dijadikan ulama yang akan meneruskan syariat-syariat para nabi itu juga Allah. Nggak usah diniati kayak begitu ya. Ngajar mah ngajar saja, ya. Ngajar mah ngajar aja. Yang ikhlas, gurunya yang ikhlas gitu ya. Nggak usah diniati ini itu, nggak usah diniati ini itu. Lah, yang kayak begini-beginilah ya. Terus au yasrifa bihi wujuhan nas, atau memang semuanya tujuannya mencari sanjungan manusia biar dipuji ya,
biar apa saja, pokoknya yang kaitannya dengan dunia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ketahuilah nanti tempatnya di neraka. Ya, jadi karena apa? Niatnya sudah bukan karena Allah lagi. Yang itu apa? Posisi tadi itu wilayah Allah yang menentukan, yang memberikan, justru seakan-akan dia nanti merasa punya peran. Tuh, alumni saya tuh jadi kiai-kiai banyak. Oh ya. Lah terus mau apa tuh kalau begitu? Ya. Santri teh kalau memang diajar dengan ikhlas nanti juga mendoakan sendiri. Kalau memang diajar dengan ikhlas, nanti santri juga akan ikhlas juga. Yang diajarkan juga ilmu yang menjurus kepada ikhlas. Ya. Kita ngajarkan juga ikhlas. Makanya ya, dulu siapa Mbah Mun bilang ya, jadi kalau kamu ngajari anak santri niatnya kepingin minterkan gitu, itu enggak ikhlas. Biar saja orang memang wataknya pinter ya pinter, rajin. Kalau memang wataknya itu tidak pinter ya tidak pinter. Asal ngajarnya aja yang ikhlas. Yang ikhlas ya ikhlas gitu ya. Nggak usah nuntut ini itu. Lah ini dimiliki oleh para santri biasanya ya. Dimiliki oleh para kiai, para santri, ngajar mah ngajar saja. Enggak mikir dikasih dapat berapa, dikasih berapa ya, dapat posisi apa, tidak. Rawan ceritaake wa ingkati sapa Tirmidzi min riwayati Ka'b bin Malik. Wa qala ngendika sapa At-Tirmidzi sapa Tirmidzi adkhalahun nar. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayat dari sahabat Ka'b bin Malik adkhalahun nar, masukake sapa Allahu ing man annara ing neraka. Kalau tadi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Faslun utawi iki iku faslun fasal waliyahdar lan becik jauhi sapa wong atau wedya kulal hadri kelawan saben-saben takut sapa man wong kosoda kang nejo hu ing man apa at-takatsuru akeh memperbanyak bikatsratil mustaghillina kelawan akeh pira-pira sibuk ngakeh-ngakehake sibuk alaihi ing atase kullal hadri wal mukhtalifina lan bedani ilaihi maring man ya, ilaihi maring man waliyahdar lan becik ngeduwi sapa man wong karahatuhu utawi makruh man iki qiraatu ashabihi iku qiraatu ashabi oleh macane temane pira-pira temane wong ala ghairihi ing atase liyane man miman nyatane sangking wong yuntafa'u kang den ambil manfaat apa bihiman wa hadhihi utawi iki iku musibatun musibah yubtalah kang den cobaake biha kelawan hadhihi apa sapa ba'dul muallimina sebagiane pira-pira guru al jahilina kang bodoh kabeh wahia utawi musibah iku dalalatun nunjukake nuduhake sebagai bukti ya, bayinatun kang jelas min sahibiha saking wong kang duweni musibah ala su'i niyatihi ing atase jeleke niate wong wa fasadi tawiyatihi lan rusake atine wong bal hiya bali utawi hadi musibah iku hujjatun alasan qati'atun kang mutus ala adami iradatihi ing atase ora anane karepe man bita'limihi kelawan oleh ngajarake man wajhallahi ta'ala bita'limihi kelawan oleh belajar man wajhallahi ta'ala ing arai Allah ta'ala al-karima kang mulya wa innahu mangko temene setuhune kelakuan lau arada lamun ngarepake sapa Allah ta'ala bita'limihi kelawan atau sebab belajar man lama karoha yektine ora makruh ora benci sapa man dalika ing mengkono-mengkono taklim bal qala balik ngucap sapa man li nafsihi maring awak dhewe man
ana aradtu ta'ata ana temen utawi ingsun iku aradtu ngarepake sapa ingsun at-ta'ata ing taat bi ta'limihi sebab belajar ilmu wa qad hasaltu lan teman-teman hasil sapa ingsun wa huwa taiman wa huwa tawi kaul tadi iku qasdun tujuan bi qiraatihi kelawan oleh maca man ala ghairi ziyadatin ing asate tanpa tambah ala ghairi ziyadati ilmin ing atase tanpa tambah ilmu. Jadi niat belajar mau ngajarkan lagi. Bala ataba mongko ora ingkar sapa man alaihi ing atase niat tadi. Wa qatarwaina lan teman-teman ngriwayatake sapa ingsun fi masnadil imamil ing dalem sanate imam al mujma'i kang den sepakati ala hafdhihi al mujma'i kang den sepakati ala hafdhihi ing atase ngapalake musnadul imam wa imamatihi lan imame oleh dadi imam al mujma' alaihi tadi Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna tunusna Ali bin Abi Thalib iku kala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib ya hamalatal Quran he wong kang apal Quran ini kata Sayyidina Ali ya hamalatal Quran wahai wong kang apal Quran i'malu padha ngamalake sira bihi kelawan ilmu ya hamalatal ilmi wahai wong kang nanggung ilmu wong kang jaga ilmu i'malu padha ngamalake sira bihi kelawan ilmu fa innamal alima mongko angin pesine utawi wong kang alim iku man wong amila kang ngamal sapa man sapa alim bima kelawan ilmu alima kang ngerti sapa man. Ketahuilah wahai orang yang punya ilmu atau orang yang dititipi ilmu. Amalkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Sesungguhnya yang dikatakan alim sebenarnya ya, sejatinya orang-orang yang dikatakan alim adalah orang yang mau mengamalkan dari apa-apa yang dia ketahui. Wa wafaqolan cocok apa ilmu neumon amalahu ing amalane man ilmu dan amalnya cocok wa sayakunu lan bakal ono apa sapa aqwamun pira-pira kaum yahmiluna kang padha nanggung kang padha jaga ya kang padha nanggung sapa aqwam al ilma ing ilmu la yujawizu orang lewati apa ilmu apa sapa kaum ya sapa ilmu tarakiyahum ing pira-pira tenggoroane kaum. Nanti akan datang satu kaum, satu komunitas orang, kelompok orang yang dia berilmu tapi hanya di mulutnya, tidak lewat di tenggorokan. Tidak meresap di hatinya, tapi hanya di mulut. Pinter ceramah. Dia cari ilmu itu untuk modal ceramah, gitu ya, untuk modal ceramah. Sehingga ketika sudah bisa menyampaikan dengan berbagai kepiawaiannya, kepintarannya, gitu ya. Ya ujung-ujungnya untuk mencari maisha, mencari bekal hidupnya. Ya masing-masing itu ya. Karena mereka juga tahu ya. Definisi hak ikhlas itu juga tahu. Yukhalifu kang bedani opo amaluhum amali kaum akwam tadi ilmahum ing ilmune kaum wa tukhalifu lan bedani opo sariratuhum waktu sendirine kaum ala niyatahum ing waktu apa ngedenge kaum
waktu terlihatnya kaum. Nanti akan ada kaum juga, dia punya ilmu, yang amalnya tidak seperti ilmunya. Ya, dia punya ilmu, dia sampaikan, tapi amalnya tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan. Di waktu sendirinya itu berbeda ketika di depan orang banyak. Depan orang banyak, kayak menjadi singa, alim, tapi ketika di rumah kelakuannya tidak seperti apa yang dia sampaikan. Ya jelisuna alih lungguh sopo akwam halakon alih melingkar yubahi kang halih ya yubahi kang merasa bangga ya. Yubahi halih ngerasa banggaan sopo ba'duhum sebagian kaum ba'don ing sebagian. Dia bikin halakoh, dia bikin majelis, katakanlah ya, sehingga merasa besar majelisnya, satu dengan yang lain itu merasa gede-gedean. Yang majelisnya banyak merasa hebat, yang bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik karena memang dipelajari, merasa hebat. Nanti akan datang satu kelompok kaum yang seperti itu. Ya. Hatta innar rajula sehingga teman sedune wong lanang layak gobu yaktini benci sapa rajul ala jalisihi ing atase teman duduke rajul ayajlisa ing arep entoh lungguh sapa rajul ila ghairihi maring liyane rajul wa yad'u lan ngundang sapa rajul hu ing ghairihi wa yad'u lan ngundang sapa ghairihi ya kembali wa yad'u lan ngundang sapa ghairihi wa ing rajul, sehingga nanti akan terjadi lagi adalah dia merasa enggak seneng ketika teman duduknya itu lebih besar dari dia, tidak seperti dia gitu ya, merasa ya itu tadi ya, lebih pintar dari dia. Jadi untuk saingan gitu ya, untuk saingan baik ilmunya atau majelisnya gede-gedean, sehingga ada satu kelompok nanti terjadi di antaranya begitu. Jadi yang ngaji dengan saya itu hebat, yang ngaji kepada orang lain itu tidak hebat, sehingga sudah kayak gitu, banggaan majelis. Ulaika la yas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Ulaika utai mengkono-mengkono kaum iku la yas'adu ora naik apa a'maluhum pira-pira amali kaum fi majalisihim ing dalam pira-pira tempat majalis tempat lunggui kaum tilka ing mengkono-mengkono tadi ya, saling yubahi tadi, saling agung-agungan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi enggak naik ya, enggak naik kepada Allah, hanya sekedar menjadi banggaan. Ini majelis saya banyak, majelis saya besar, teman saya banyak, saya lebih hebat. Yang kayak begitu tidak naik ya, tidak naik sampai hadapan Allah, hanya ya itu tadi ya, karena berangkat dari menata hati yang kurang ikhlas itu tadi. Wa qad sahalan teman-teman sahih anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu tamana setune Imam Syafi'i iku kala ngendika sapa Imam Syafi'i wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm. Wadittu seneng sapa ingsun annal khalqa ing temen setuhune makhluk iku ta'allamu padha belajar sapa al khalqu hadzal ilma ing iki ilmu, yakni jelasake sapa Imam Syafi'i allama ngajarake sapa al khalqu ing ilmu wa kataba lan nulis sapa al khalqu ing ilmu
ala alla yunsaba ing atase arep yen ora den nisbatake ilayya maring ingsun apa harfun sak huruf minhu saking ilmu. Faslun utawi iki iku faslun fasal yambagi wa yambagilan prayoga lil muallimi kedue wong kang ngajar apa ayat akhlaqa arep yen gawe akhlak berakhlak sapa muallim bil mahasini kelawan pira-pira akhlak kang bagus allati kang waroda kang berlaku apa syar'u syara' biha kelawan allati akhlak mahasinul akhlak. Jadi sangat dianjurkan bagi orang yang ngajar, ini akhlaknya orang yang ngajar ya, untuk berakhlak yang baik yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal khalalu lan tingkah alhamidatu kang terpuji. Jadi kalau biasanya diajarkan bagi muta'alim, bagi orang yang belajar, di sini didorong ya, didorong bagi orang yang ngajar, bagi orang mu'alim, kiai, ustadz ya, untuk berakhlak yang terpuji. Karena pada akhirnya dia menjadi contoh nanti, menjadi teladan. Wasyami lan watak almardiyati kang den ridhoni, allati kang arsyada kang nuntun hu ing allati sapa Allahu Allah ilaiha maring allati minaz zuhadati saking zuhud saking membatasi di dunia ing dalam dunia. Untuk kita itu batasi, kalau menghindari tidak, tapi membatasi hati ini tidak selalu atau tidak semata-mata bergantung kepada dunia walaupun kita punya. Wattaqallulilan sedidik ngalap cukup gitu ya. Sidik itu yang ngalap cukup minha saking dunia. Dan seorang muallim, seorang guru diantaranya adalah mempunyai, dianjurkan untuk mempunyai watak sifat yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Juga punya sifat zuhud dunia. Jadi harta itu hanya sekedar untuk sarana dia ngajar, dia ngaji, ya, dia ibadah. Tidak di kantong, tidak disimpan sampai numpuk, tidak. Ya. Pokoknya nanti ada, giliran ada, ya insya Allah ada, gitu ya. Allah teh maha nyukupi, ya. Maha nyukupi. Cukup ya, cukup mempunyai harta itu ya secukupnya ya, untuk kebutuhan secukupnya. Enggak harus nanti kita butuh kadar kayak nanti. Wa adamul mubalati, ini yang perlu ya, artinya menjadi pengertian lah ya, bahwa kalau kita itu yakin dicukupi oleh Allah, insya Allah kalaupun di saat kita tidak punya, tidak terlalu susah. Yang penting saat itu ada yang kita makan, ya udah. Ada yang kita kecukupan di hari itu, ya sudah. Gitu. Tapi hati ini kadang-kadang galaunya, nggak punya duit itu, pusing, nah, gado icis. Jadi padahal teh udah dijatah oleh Allah. Wa adamul mubalati lan ora anane kebodohan. Biha kelawan allati arsyadahullahu ta'ala ilaiha tadi wa bi ahliha lan kelawan ahlini allati wasakhoi, ya, ini sifatnya muallim, harus merehan, merehan, loman, wal judi lan yo merehan, kampangan, wa makarimil akhlaki lan mulyo akhlaki, wa talaqatil wajhi lan murah senyum, ajere wajah, murah senyum min ghairi khurujin saking tanpa keluar ila haddil khalaati maring batas-batas apa bercanda lah katakan ya,
Jadi muka yang tidak cemberut bahasanya. Jadi orang itu jangan suka cemberut. Jangan muka yang asem. Tapi tidak terus cengengesan. Jadi kiai cengengesan. Wah, gitu ya. Ya apa namanya? Seneng mah seneng ya. Bercanda mah bercanda, tapi jangan lewat batas gitu ya. Wal hilmi lan ya rajin, wal hilmi lan alus, was sabri lan sabar, wa tanazzuhi lan bersih, lan bersihaki lan bersih andani il iktisabi saking rendah-rendahi piro-piro pekerjaan. Walaupun omongannya halal gitu ya. Tapi kalau kerja ya yang pantas atau ya yang pantas. Pokoknya kalau orang lain menganggap itu rendah, itu juga harus dijaga ya. Harus dijaga. Insya Allah kok ya, kalau ikhlas, ngajinya ikhlas, belajarnya ikhlas, rajin ya. Insya Allah Allah Ta'ala juga akan memberikan pekerjaan, jalan rizki yang pantas. Menurut kamu itu pantas. Makanya ya yang ngaji yang benar, tapi yang ikhlas. Wa mulazimatil waro'i lan biasaaki langgengake wiroi jogo haram. Ya. Kalau enggak miliknya jangan dimakan. Kalau milik orang lain, kalau kepingin ngomong pamit. Ya. Tapi nggak usah milik orang lain, bagian orang lain. Jangan diakali. Ini sifat orang-orang yang ngajar ya, yang ngajar. Wal khusyu'i lan khusyuk. Was sakinati lan anteng, tenang ya. Jadi tidak gerabah-gerubuh. Khusyuk itu ya khusyuk ya. Wal wikori lan jaga harga diri. Harga dirinya dijaga. Ya. Kalau memang belum kelasnya, belum waktunya, ya nggak usah kumpul dengan orang-orang fasik. Khawatir kena kamu ya. Kecuali kalau memang sudah kelasnya ya. Dia imannya sudah kuat. Ilmunya mumpuni. Dakwah di tempat-tempat yang maksiat ya bisa saja kamu aman, bisa narik orang. Tapi muka-muka yang perlu dicurigai, dakwah di tempat-tempat ya orang fasik gitu ya. Lokalisasi bisa-bisa kena kamu. Nggak balik lagi nanti ya. Nggak balik lagi. Kerasan di sana betah. Wat tawadu ilan tawadu. Ya, wat tawadu wal khusyu'i wal khudu' ilan mendekatkan diri kepada Allah. Wajitina budhahki lan jauhi tertawa. Tertawa sampai cekakaan gitu ya. Itu juga dihindari. Wal iktari lan ngakehaki minal mazhi saking guyon bercanda. Orang teh guyon itu bercanda terus gitu. Ada waktu-waktu kita itu ya seneng dengan pergaulan, ada waktu-waktu kita juga harus serius gitu. Wa mulazimatil wadhaifi wa mulazimatil wadhaifi lan biasaake lan nglanggengake kebiasaan ya, nglanggengake kebiasaan asyariyati kang bangsa syara. Jadi syariat itu kan ada aturan ya, syariat itu kan aturan yang ditetapkan, yang diajarkan Rasulullah, yang contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan punya perilaku atau kebiasaan yang sesuai dengan
apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pakaian, berpakaian, ya, bergaul itu juga dibatasi. Karena seorang mu'alim, ya, seorang yang dianggap ulama, katakanlah begitu ya, atau kiai di kampungnya, itu punya posisi sendiri, ya, punya posisi sendiri. Anggaplah begini, dalam satu desa, kalau dia sudah disepakati oleh kaumnya, oleh masyarakatnya untuk menjadi imam Jumatan atau khotib, itu juga harus tahu diri, ya, tahu diri bahwa kamu itu diposisikan oleh masyarakatmu, walaupun secara syariat, secara fikih boleh, tapi kalau tidak pantas itu juga harus dijaga. Seorang khotib itu kan tidak hanya ceramah di atas podium, mimbar, tapi dia harus menjaga perilakunya karena dia menanggung jawab sahnya Jumatan itu. Nah, dari sekian orang itu yang dipilih, anggaplah kamu, kalian gitu ya. Kalau pakaian juga yang pantas, mau khutbah pakai pakaian dinas, pakaian apa, baju pendek, pakai celana, gitu ya. Lumayan masih pakai peci. Jadi walaupun secara fikih itu sah, tapi perilaku yang kayak begitu itu kurang pantas. Ya kalau seseorang itu dijadwal untuk menjadi khotib, ya disiapkan, masa sih nggak tahu jadwalnya, atau sebelumnya kan udah dikasih tahu, nggak asal tembak saja, ya nyaneh jadi khotib, enggak ya, udah dikasih jadwal. Maka pakaiannya yang pantas, ya, pakai pakaian panjang, baju panjang, syukur bagi pakai sarung. Kalaupun harus pakai celana, mungkin apa namanya, lingkungannya begitu ya. Terus sekarang pakai jubah gitu. Kalaupun enggak, pakai sarung, pakai baju panjang, pakai peci begitu ya. Jadi udah pakai pakaian dinas dari kantor, batik dinas pakai pendek. Aduh, jadi khutbah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi ya harus dijaga itu perilaku-perilaku yang kayak begitu. Itu enggak ada kitabnya, tapi kepantasannya itu harus dijaga. Karena nasihatmu akan meresap di hati masyarakatnya itu, ya harus memberi contoh yang baik, contoh yang pantas gitu ya. Namanya mulazimatul wadhaif asy-syar'iyyati. Katang divi koyok bersihaki bi izalatil ausakhi, kelawan ngilangi piro-piro kotoran. Ya, jadi kalau pakaian teh yang pantas, ya, makanya disunatkan untuk wewangian, gitu. Wangi gitu ya. Jangan ustadz itu udah pakaiannya lusuh, ya, baunya apek gitu ya. Yang rapi gitulah ya, yang rapi. Orang lihat juga seneng ya. Wasyu'uri lan piro-piro rambuti, ngetok ya apa, motongi rambut, ngerapeni rambut, allati kang waroda kang berlaku apa syar'u syara' bi izalatiha, kelawan ngilangi, motong lah ya, ngirangi syu'ur, ausah dan syu'ur. Kakosi syaribi koyok motongi ngerapeni apa syarib, kumis. Watakli mil adfari lan motongi kuku. Watasrihil lihyati lan nyisiri lihyah apa, jenggot, kalau punya jenggot. Rambut jenggot cuma tilu disisiri kumaha ya. Jadi ya begitulah ya, pokoknya yang rapi. Wa izalatir rawahi lan ngilangi piro-piro bau al karihati kang
kang makruh. Warul malabisi lan piro-piro pakaian al makruhati kang makruh. Jadi bau yang tidak disenangi, pakaian yang tidak disenangi itu juga dihindari. Makanya Islam itu juga begitu, secara umum begitu ya. Ngajarkan yang rapi. Pakaian yang rapi, penampilan yang rapi, rambutnya dirapikan gitu ya. Udah rambut panjang, nggak pernah disisir, bau gitu ya. Terus apa namanya itu, kumisnya ngelewati bibir, ya kalau rapi pantas. Makanya ya yang rapi lah ya. Agama itu mengajarkan rapi. Nanti karena menjadi contoh ya, menjadi teladan. Menjadi teladan. Oh ini bagus. Nah kalau sudah apa lecek kabeh ya kumaha tuh suruh nyontoh yang kayak begitu. Mau khutbah kantongnya masih ada rokoknya gitu. Aduh gitu. Wal yahdhar lan becik ngeduwi sapa wong kullal hadri kelawan saben-saben ngeduwi minal hasadi saking hasad saking hasud waria ilan riya pamer wal ujmi lan membanggakan diri wahtiqori ghairihi lan ngina menghina liyane wong. Termasuk akhlak-akhlak yang tidak terpuji adalah jauhi apa itu hasud. Hasud itu dengki kepada orang lain. Ya jangan biasakan dengki. Karena itu penyakit hati. Orang dengki itu merasa dirinya sempurna. Baik pakaiannya, baik ibadahnya, baik cara ibadahnya gitu. Wah, tuh bacaan saya bagus. Itu orang merasa membanggakan diri, pamer atau riak ya. Wahtiqori ghairihi atau itu tadi menghina orang lain. Tidak sesuai dengan fahamnya, itu dianggap tidak sesuai dengan syariat. Dia merasa sempurna, itu penyakit hati. Orang pinter, orang merasa pinter itu juga penyakit hati. Orang merasa benar itu juga penyakit hati. Pokoknya selama tidak ada ketentuan syariat yang baku di dalam Al-Quran dan hadis, itu selalu ada sisi-sisi lain orang yang berbeda faham. Itu yang perlu difahami. Kecuali kalau perintahnya perintah pasti. Sholat itu kan perintah. Jadi kalau orang ngingkari sholat itu ya ngingkari perintahnya Allah. Terus ajana dijelaskan oleh Rasulullah, zuhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu syariat. Menjadi aturan yang baku, yang tetap. Tapi kalau sudah praktek yang menimbulkan sisi-sisi yang berbeda, ya udah tuh. Orang lain selalu punya pemahaman sudut pandang yang berbeda. Seperti doa kunut. Ya, doa kunut. Itu kan sudah mulai faham. Rasulullah dulu pernah doa kunut sebulan. Ketika di daerah lain ada musibah. Ya, sebulan setiap subuh doa kunut. Setelah itu enggak. Lah, oleh Imam Syafi'i disimpulkan bahwa apakah setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah hanya sekali 2 kali, kita tidak boleh melanggengkan, membiasakan seperti itu. Wong Rasulullah juga tidak melarang. Makanya menurut Imam Syafi'i, walaupun Rasulullah doa kunut itu tidak selalu, anggaplah sebulan begitu ya. Itu apakah kita dilarang untuk meneruskan, untuk membiasakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Seperti apa namanya? Puasa Senin Kamis, ya. Puasa Senin Kamis itu Rasulullah nggak selalu puasa Senin Kamis itu. Nah, terus kalau kamu puasa Senin Kamis apakah dilarang? Kan tidak. Jadi
Lihat sudut pandang yang kayak begitulah pasti selalu ada yang berbeda. Seperti taraweh. Ya. Taraweh itu dalam hadisnya nggak ada istilah taraweh itu. Rasulullah sholat malam sholat malam saja. Hadisnya juga man shoma Ramadhana siapa yang puasa terus malamnya sholat maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampura dosanya. Itu juga sholat sunnah Rasulullah itu, ya. Dan Rasulullah melakukan sholat sunat itu di tengah malam. Lah, istilah taraweh itu sudah dirapikan oleh pada zaman Khalifah Sayyidina Umar dengan berbagai ceritanya itu, ya. Jadi kalau ada sudut pandang orang yang memahami dengan taraweh jumlah yang lain, ya pasti selalu ada, ya, selalu ada. Dan kalau memang persis seperti yang dilakukan Rasulullah, tarawehnya nanti di tengah malam, ya, tarawehnya bukan ba'da sholat isya, ya, nanti di tengah malam. Jadi kalau ada orang menyalahkan sholat taraweh itu jumlahnya sekian, ada yang sekian, itu ya perlu dipertanyakan lagi ngajinya itu. Ya biar saja begitu, ya, biar saja. Ada yang 11, ada yang 21, 23 ya. Ada yang enggak, apalagi banjir kayak begini, wah, musim hujan, musim banjir ini di daerah-daerah tertentu ini ada yang sampai musolanya itu tenggelam tuh. Masa suruh terawih itu. Jadi begitulah, ya. Wayam bagilan prayoga apa ayastamila Arab yen toh gunakake ngamalake sapa wong al ahadits ing pira-pira hadis al waridata kang berlaku bitasbihi ing dalam tasbih wa tahlil lan tahlil wa nahwihi malan sepadane tasbih dan tahlil minal adhkari saking pira-pira zikir wa da'awati lan pira-pira doa. Jadi sebaiknya kalau zikir ya seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang diajarkan para ulama baik, gitu ya, baik juga. Termasuk doa, ya. Doa itu ya sebaiknya doa seperti yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ada orang yang merangki sholawat dengan doa, ada, monggo aja diamalkan. Seperti karena sholawat itu khasiatnya, keutamaannya besar, gitu ya, khasiatnya caspleng, gitu ya, maka ada orang yang memodifikasi sholawat dengan doa. Seperti apa itu? Sholawat Naria, ya, sholawat Tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu, seterusnya. Ada yang dikreasi seperti sholawat munjiat, dia membaca sholawat tapi dimasukkan doa-doa dengan sholawat ini, ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, dengan sholawat salam yang kami panjatkan, ya Allah, semoga kami diselamatkan dari berbagai musibah, berbagai bala, ya Allah, afat, ya Allah. Wa taqdilana jami'al hajat, ya Allah, qabul, ya Allah, segala hajat-hajat kami dengan berkahnya sholawat. Ya mintanya tetap kepada Allah, sholawat itu ada berkahnya. Ya monggo aja, boleh-boleh saja. Kalau memang yakin akan dikabul, ya lakukan saja. Ya, tapi tidak memungkinkan juga, yang sangat dianjurkan adalah kalau zikir itu seperti yang diajarkan Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil adzim. Terus doa, ya, seperti yang diajarkan Allah di ayat-ayat itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, dan seterusnya. Di dalam Quran banyak ya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yakin. Ya, yakin. Saya dulu masih ingat ketika ngaji, guru saya bilang itu begini. Kalau amalan-amalan dalam ibadah, kalau sudah tidak dijalankan, kalau belum dijalankan oleh umat atau masyarakat di situ dan tidak ada tuntunan Al-Quran dan hadisnya, nggak usah ditambahkan, nggak usah. Biar saja apa adanya sesuai dengan syariat pokoknya itu tadi. Di daerah-daerah tertentu itu habis sholat itu kan dibaca suruh apa? Dibaca itu ya doanya Abi Nuwas itu, ilahilas tulil firdausi ahla, itu kalau dibaca 3 kali nanti insya Allah dijaga oleh Allah dalam seminggu itu ya, sampai Jumat yang akan datang. Di I'anah itu ada ya. Tapi karena itu ajaran ulama ya, itu ajaran ulama. Doanya bagus, tapi tidak diajarkan di dalam hadis. Ya. Kalau yang kayak begitu ya, kalau sudah berjalan jalankan saja. Tapi kalau belum dilakukan nggak usah ditambah, nggak usah. Ya. Karena ya nanti orang nganggap seakan-akan wajib gitu, seakan-akan yang kayak begitu orang awam itu, kitabnya orang awam itu kiai. Jadi kalau kiai membiasakan seperti itu dan terus-menerus dianggap wajib, gitu ya, dianggap wajib. Karena dulu saya waktu kecil pernah itu, ketika doa, setelah doa baca doa yang bersama itu ilahilas tulil firdausi ahla. Saya keluar duluan itu ditarik orang tua itu belum selesai itu gitu ya, seakan-akan wajib ya, seakan-akan membaca ilahilas tulil firdausi ahla itu wajib, sehingga nanti kalau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu salah lagi. Makanya ya biar saja berjalan apa adanya. Yang melakukan baik, yang nggak melakukan nggak apa-apa ya, memang itu juga ajarannya ulama ya, doa yang diajarkan ulama. Jadi biasakan membaca tasbih, tahlil, zikir, doa seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk istighfar, itu kan perintah Allah ya. Ya, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bacalah istighfar, mintalah ampura kepada Allah. Wa ayu raqiba lan arep yen toh dekataki sapa wong Allah taala Allah taala fi sirrihi ing dalem rahasiane wong, wa alaniyatihi lan ing dalem kelihatane wong, ing dalem di depan orang banyak gitu ya. Wa yuhafidhu wa ayu raqiba wa ayu hafidhu lan arep yen toh jaga sapa wong ala dzalika ing atase mengkono-mengkono azkar al-waridah tadi. Wa ayyakuna lan arep yen ana apa ta'wiluhu, oleh nangis wong oleh nangis fi jami'i umurihi ing dalem sekabehane perkarane pira-pira perkarane wong. Allahi taala ing atase Allah taala. Saya ulangi, wa ayyakuna lan arep yen ana apa ta'wiluhu oleh nangis wong fi jami'i umurihi ing dalem sekabehane pira-pira perkarane wong alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Ini mu'alim ya, ini guru atau kiai atau ulama. Bukan artinya kalian kalau memang nanti ditakdir menjadi seorang kiai gitu ya, tahu batas-batasannya. Jadi orang itu suatu ketika juga perlu nangis gitu ya. Di tengah malam nangis terhadap keadaan, terhadap umat. Ya Allah, umat saya kok sudah nganggap maksiat itu dianggap biasa.
Ya Allah, umat ini diajak ibadah kok susah. Gitu ya. Perlu suatu ketika nangisi umat, nangisi keadaan kenapa jauh kepada Allah. Ya. Atau nangisi dirinya, ya, dirinya. Mungkin kurang bersyukur atau merasa diri kita kurang bersyukur kepada Allah. Ada yang nangisi utang, gitu. Ya Allah, utang saya banyak, ya Allah, iraha lunas. Iraha lunas satu tos lunas utang deui. jadi ya. Faslun wallahu a'lam. Al-Fatihah.